Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 5. Ya, ada kelas 5 tuh. Siapa itu? Oh, iya. Azza. Ya, siapa lagi itu? Azafia dan sebagainya ya. Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah alhamdulillah anakku sekalian. Hari ini kita belajar sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Apa? Kaifa halukum? Alhamdulillah, khair alhamdulillah. Sabal khair, subhanur alhamdulillah. Hari ini kita belajar PAI ya. PAI itu judulnya jujur, hormat dan patuh pada orang tua. Itu perilaku-perilaku terpuji halaman 54 ya. 455 itu. Jujur, hormat kita akan mengetahui perilaku terpuji. Mengetahui hanya tiga perilaku terpuji di sini di buku ini. Banyak perilaku terpuji itu. Yang terakhir mengamalkan perilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji ini apa tuh? Perilaku terpuji itu perilaku yang baik yang dilakukan sehari-hari. Ya makan yang duduk, ya minum yang baik, ya pokoknya bicara yang baik, ya jujur, berkata yang baik, berkata sopan, itu ya. Perilaku-perilaku terpuji, hormat, patuh. Ketika ulangan gagal nyontek, itu pun perilaku terpuji. Halaman 55 ya, ada hadis Rasul mengenai perilaku terpuji itu, yaitu jujur. Ya, apa itu an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisidq, fa inna sidqa yahdi ilal birr, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazal rajul yasduqu yataharra sidqu hatta yaktuba indallah siddiqan, wa iyyakum bil kadzib, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa ilal fujura yahdi ilal nar, wa ma yazal rajul yakdzibu wa yataharra al kadhiba hatta yuktabu indallahi kadzaban." Ya, dari Abdul bin Mas'ud bahwasanya Rasulullah bersabda, eh, kalian harus bertakwa jujur. Alaikum bisidqi. Harus berlaku jujur kalian. Itu harus berlaku jujur. Karena apa? Karena kejujuran itu akan membimbing kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan membimbing kepada ke surga. Jujur akan lahir kebaikan. Bahkan akan mengantar pada surga. Seorang yang membiasakan dirinya berkata jujur, berkata benar, maka ia akan tercatat sebagai orang-orang yang jujur di sisi Allah. Dan hindarilah dusta. Karena dusta itu akan membawa pada keburukan atau kemaksiatan, dan keburukan itu akan membawa pada api neraka, menjerumuskannya ke neraka. Seorang yang biasakan dirinya berdusta, maka ia akan tercatat sebagai orang-orang yang pendusta, kadzaban di sisi Allah Ta'ala. Jujur ya, atau dia jujurnya kita ya, perilaku terpuji itu jujur. Dalam surat Al-Asr dikatakan tuh perilaku terpuji itu, wal as, demi masa, inna insana fi khusr, sesungguhnya semua itu akan merugi, illalladzina amanu wa amilus shalihat, orang-orang yang beriman dan beramal sama amal yang baik, jujur, patuh, hormat sama orang tua, menghargai, berkata sopan, sedekah, rajin, ya, beramal soleh, menghasilkan kebaikan dan kebenaran dan kesabaran. Itu namanya amal perilaku terpuji pada surat Al-Asr. Nah, tiga nih. Tadi kan tuh, jujur tuh, saya buka tadi jujur tuh. Jujur. Apa jujur? Jujur itu pengertiannya adalah benar dalam arti benar, ya. Dalam arti menuturkan sesuatu dengan sebenarnya dan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya, baik dalam perkataan maupun perbuatan sekata, sejalan. Ya, jujur itu jujur, ngomong apa adanya, bicara apa yang dia tahu, yang dia lihat, itu jujur. Kenapa? Karena kunci kebahagiaan di dunia akhirat memiliki sikap jujur. Bagaimana bahagia di dunia akhirat? Ya, kalau dia nggak jujur, kalau nggak jujur kan kita takut. Kau tahu bagaimana? Itu bagaimana? Itu bagaimana? Tuh kalau nggak jujur bohong. Jujur akan membawa seorang pada kebaikan. Kebaikan akan membawa orang pada surga. Contohnya jujur ketika mengerjakan ulangan, jangan panca lima, panca longok. Pas lagi ulangan, kanan, kiri, depan, belakang, bawah. Waduh, mantap. Sama temannya minta contekan. Nah, itu namanya nggak jujur dalam ketika ulangan. Jujur terbagi empat. Jujur terbagi empat.
Ingat deh, jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah. Jujur kepada Allah. Ya, artinya apa? Artinya jujur kepada Allah itu orang yang melakukan taat kepadanya. Tuh, jujur kepada Allah itu taat kepada Allah, takwa, melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Ya, itu namanya jujur kepada Allah. Yang kedua, jujur kepada diri sendiri. Yaitu apa? Berani mengatakan ya jika benar. Berani mengatakan tidak jika memang tidak tahu. Benar nggak? Ya. Lihat. Tidak. Harus saya nggak lihat. Tuh, jujur diri. Jujur sendiri. Buat diri sendiri jujur. Yang ngomong dia. Berani jujur. Yang ketiga adalah jujur pada orang tua dan guru. Jujur kepada orang tua dan guru. Jujur pada orang tua yang merawat kita, yang terus mendidik kita. Ya, apa jujurnya? Jujurnya itu mengikuti, melaksanakan nasihat orang tua kita. Ya, jujur. Ya, jujur pada orang tua kita itu. Jangan pernah bohongi mereka. Dikasih duit jajan, jujur dia duitnya dikasih duit bayaran sekolah, duitnya dibuat jajan. Nggak jujur pada orang tua. Guru sama guru, apa caranya? Bersikap jujur pada guru ketika ulangan nggak nyontek. Datang tepat waktu. Ketika guru nerangin didengerin. Itu bagian daripada jujur kepada orang tua dan guru. Yang keempat, jujur kepada orang lain. Jujur kepada orang lain, ya, berkata sebenarnya. Saat bicara orang lain dia nggak suka ngada-ngada, nggak suka menambahkan, lebih-lebihkan, mengurangi, pokoknya segitu ya segitu. Selanjutnya manfaat. Manfaat bersikap jujur ada manfaatnya, enak punya manfaat. Setiap sifat terpuji pasti membuahkan manfaat atau hikmah yang terkandung di dalamnya. Walaupun hikmah adalah guru kelas 4. Ya. 1A, manfaat hikmah. Hikmah jujur. 1, hidup kita akan selamat. Selamat insya Allah. Orang jujur akan mujur. Orang yang nggak jujur akan hancur. Tuh. Gue angkat-angkat. Orang jujur mujur banget. Iya. 1, jujur. Kita akan selamat. Yang kedua, hidup kita disenangi oleh orang lain. Selalu senang oleh orang lain. Orang senang. Senang orang lain senang pada orang yang jujur, selalu disenangi oleh orang lain. Tuh hikmah yang kedua. Yang ketiga adalah apa? Meningkat martabat. Jadi orang-orang mulia. Kenapa? Jujur dia orangnya. Subhanallah, nggak korupsi, nggak manipulasi, nggak berbohong, nggak menipu, tuh luar biasa. Yang keempat, dapat dipercaya orang lain. Yang kelima, apa ujungnya? Ujungnya orang jujur adalah ilal jannah. Masya Allah, mendapatkan surga di akhirat. Hormat kepada orang tua dan guru. Dan sifat yang ketiga, perilaku terpuji yang ketiga adalah hormat pada orang tua dan guru. Guru ini kan jujur, ya. Ini kedua. Ya, hormat, ya, jujur, hormat kepada orang tua dan guru, ya, hormat kepada orang tua dan guru. Nih, sifat-sifat mulia juga nih, ya. Jujur, hormat pada orang tua dan guru, hormat. Hormat apa? Hormat itu artinya menghargai. Sopan, tunduk, jangan bukan kepada orang dan guru, hormat, bukan begitu, itu mah bendera. Ya. Yang kedua, sikap menghormati dapat diartikan sikap yang saling menghargai. Sopan, santun, patuh, atau suatu perbuatan yang menandakan ketundukan, terhormat. Yang ketiga, sikap menghormati sangat perlu kita biasakan dari kecil. Biasakan dari kecil itu kalau ketemu orang tua cium tangan. Kalau ada orang-orang Padang lagi ngobrol, kita permisi Pak, misi Pak. Tuh, itu hormat. Ya, man syabba alaih. Siapa yang biasakan dari kecil, maka dia akan terbiasa. Ya, jangan langsung lewat, jangan bilang permisi Pak, misi Pak. Gitu dong, itu hormat luar biasa. Ya, pada orang tua cium tangan dulu mau pergi sekolah, mau ngaji, belajar. Pada guru cium tangan sebelum pulang sekolah. Itu kan hormat. Dapat aturan-aturan guru. Yang ketiga adalah, selanjutnya adalah sama. Yang selanjutnya adalah menghormati orang yang lebih tua. Yang lebih tua hormati pada orang tua, pada guru, pada orang lain pun, pada anggota keluarga yang lebih tua hormati. Jangan manggil orang tua namanya. Pada kakak namanya doang. Pada nggak bang, nggak pakai. Langsung aja dia. Woi, Joni. Guru namanya Anton. Namanya nggak hormat.
Selanjutnya adalah sikap yang lebih tua kepada yang lebih muda disebut menyayangi. Sikap orang tua yang pada yang lebih muda disebut menyayangi, ya. Itu ada di Al-Baqarah, ya. Sikap orang tua pada yang muda adalah menyayangi. Itu ada di Al-Baqarah 83. Al-Baqarah 83, wa id akhadna mitsaqa bani Israila la ta'budu illallah wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatam wal masakin wa qul lin nasi husna wa aqimus shalah wa atuz zakah thumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun, ya. Terus Al-Baqarah ayat 83 tentang hormat. Lanjut patuh. Sikap yang ketiga adalah patuh, ya. Ya, patuh pada orang tua, pada guru. Kenapa itu? Karena patuh itu adalah bagian, ya, daripada taat, adalah bagian daripada menjadi anak soleh itu. Ya, patuh pada orang tua. Kenapa? Taat sama orang tua. Orang tua itu adalah ridhonya, kata Rasulullah, ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Ya, ridho Allah tergantung pada ridho kedua orang tua, murkanya Allah pun tergantung kepada kedua murka orang tua. Patuh kepada guru, kepada orang tua. Kan tadi satu, jujur, dua, hormat, tiga, patuh. Patuh kepada orang tua. Patuh artinya apa? Mematuhi artinya menurut atau taat pada perintah, aturan agama, norma, adat istiadat, hukum yang berlaku lingkungan tempat tinggal baik di rumah, sekolah maupun masyarakat. Patuh ketika berkendara. Naik helm, pakai helm. Oh, salah, naik helm, helm ditaikin, salah ya. Pakai helm. Ini pakai topi aja, emang mahal Pak, bahaya kalau ngomong mahalan. Pahala mah helm. Ya, bawa SIM, STNK, itu namanya patuh berkendara. Ya, patuh berkendara itu patuh pada polisi, pada hukum. Ya. Yang ketiga, patuh merupakan sikap mulia. Salah satu sikap mulia yang diajarkan oleh agama kita, Islam, patuh. Ya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Sami'na wa ata'na. Ngomong sami'na, kami dengari, kami taati, taat aja. Jangan kenapa marah? Ya Allah, patuh ya taati. Yang ke nanti ada sikap patuh perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, sangat perlu diterapkan, diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bentuk kepatuhan adalah patuh pada orang tua, melaksanakan apa yang diperintahkan, menjauhkan apa yang dilarang, pada guru, disiplin datang tepat waktu, mengerjakan tugas PR di rumah dan sebagainya. Kesimpulannya, sikap jujur atau hormat patuh pada orang tua, pada guru dan orang tua adalah bagian dari sifat terpuji yang harus ditampilkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan harus ditampilkan dalam hubungan dengan orang lain. Jujur, hormat dan patuh merupakan bagian dari sifat-sifat terpuji yang harus tampil dalam hubungan kita dengan orang lain, harus ditampilkan tuh. Sikap ini, tiga ini, jujur, patuh, hormat, ya, akan mendatangkan kedamaian, ketentraman, dan saling peduli antar sesama kita. Nah, ada soalnya 5 nih. Ya, tolong kerjakan. Pasti bisa, gampang sekali, kecil. Asal kita bisa memahaminya. Kita baca lagi bukunya, kita perhatikan lagi itu videonya, ya. 1, apa yang dimaksud dengan sikap jujur? Arti jujur apa jujur, arti gampang. Dan sebutkan macam-macamnya. Macam jujur tuh. Ada berapa tuh? Ada berapa? Oh, ada 4, pinter. 2, tuliskan 3 manfaat sikap jujur. Bersikap jujur, manfaatnya apa? Dalam kehidupan sehari apa manfaatnya? Tadi udah terangin semua, jelas ya. Nah, Al-Baqarah 83. Tulis tuh. Dan artinya. Nomor 4 adalah sebutkan contoh bentuk patuh. Contohnya apa? Bentuk patuh kepada orang tua dan guru. Masing-masing 3. Pada orang tua begini contoh patuhnya. Pada guru begini. Ya, 3. Yang kelima, mengapa kita harus patuh kepada orang tua dan guru? Mengapa? Kenapa? Karena orang tua adalah orang yang gampang. Guru adalah orang yang gampang sekali. Ya, semoga dapat dipahami dan semoga bisa mengerjakan dengan baik. Allah memberkahi pertemuan kita. Dan kumpulin, ditulis di buku tulis dan difotokan dan dikirim lewat WA. Ya, nanti bisa dijapri kan udah ada nomor semua ya. Oh iya betul. Makasih semoga mereka kita. Allah fi'il Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.